Oke, speaker dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Indah Otomotif. Kali ini kita ada pasien motor NMAX ya. NMAX. Ini keluhannya adalah motornya ini ketika dihidupi langsam, tidak ada keluar asap ya. Keluar asap ya. Digas setengah pun tidak ada mengeluarkan asap, tidak ada. Tidak ada asap. Nah, hanya saja motor ini katanya olinya berkurang terus. Ya. Nah, menurut analisa saya ini motornya bermasalahannya pada bagian silinder. Ringnya sudah mengalami keausan. Perbedaannya nanti di motor ini kenapa waktu dia motornya dihidupkan dia tidak keluar asap. Nanti saya jelaskan ketika sudah melakukan pembongkaran pada mesin. Oke. Nanti kita bisa menjelaskan di mana perbedaannya pistonnya sih. Apalagi ini kan pistonnya memang dia jenis forget ya. Oh gitu. Jadi pemuaiannya cepat, menyesuaikan dengan lubang silinder. Jadi motor ini memang tidak begitu nampak kalau dia nggak ngasap. Ada apa? Ada ngasap itu nggak begitu nampak, Nggak kecuali begitu kita gas full. Baru muncul asap. Baru dia muncul. Nanti setelah melakukan pembongkaran bisa tak jelaskan di mana perbedaannya. Nah, karena masing-masing tipe piston itu berbeda-beda. Tipe terutama ini lubang pada piston itu berfungsi untuk penyemburan untuk pelumasan pada dinding silinder. Nah, nanti kita lanjut lagi untuk penjelasan bagian pistonnya. Oke, sebelum kita lakukan pembongkaran, lebih baik kita melihat fakta di lapangan ya, bukti bahwa motor ini kita nyalakan. Nah, kita nyalakan posisi speedometer sudah hidup, kita nyalakan starternya. Nah, motor sudah hidup. Oke. Bisa dilihat atau bisa lebih dekat apakah ada asap? Tidak ada asap sama sekali. Nah, tapi motor ini paling 2 minggu ya, setengah bulan. Setengah bulan kering. Itu udah kering sudah oli. Tidak ada oli sudah di dalam. Makanya konsumen ini sangat-sangat apa ya? Hatinya ini ragu ketika mengendarai motor, takutnya kehabisan oli, ceket biaya lebih besar. Lah, lebih besar ya. Nah, kita coba gas ya. Ya. Nah, belum ada keluar asap ya. Tapi kalau kita gas full, ya. Nah, Ya. jadi dia baru ada asap. Jadi nanti kita tidak boleh mengira juga motornya nggak makan nggak ngasap tapi makan oli. Nah, jadi nanti bisa saya jelaskan di mana perbedaan pistonnya untuk pelumasan ke dinding silinder. Oke, kita lanjut untuk pembongkaran. Oke teman-teman dimanapun Anda berada, kini kita melanjutkan untuk apa? Kita sudah pemasangan blok ya, sini. Ya. Nah, kemarin kita melakukan pembongkaran ya. Sekarang kita melakukan perakitan. Ini blok sudah kita pasang. Ini sedikit ada pemasukan untuk mungkin untuk pengetahuan ya, untuk senior mungkin sudah pada tahu ya. Jadi di sini kita menjelaskan siapa tahu ada pemula yang masih belum tahu biar menjadi tahu. Sini Mas. Dari sebelah sana Mas ya. Oke. Ya, ini berhubung sudah bloknya sudah kita pasang ya. Jadi kita di sini hanya menjelaskan sedikit tentang posisi saat memasang piston ya. Memasang piston pada blok silinder. Memasang blok pada blok silinder yang benar ini piston ini ada tanda titik ya. Nah, ini ada kelihatan Mas. Oke, ada titik. Kita tunjukin pakai obeng ya lebih atau bautnya. Nah, di sini ada tanda titik. Ini berada di bawah ya. Iya, di bawah. Ke arah buang. Nah, ini ada coakan klep X ya. Yang kecil. Nah, sedangkan yang di atas ada coakan klep lebih besar, lebih lebar dibandingkan yang di bawah. Ini in. Sesuaikan klepnya juga. Klep in kan lebih besar dibandingkan yang X. Jadi tanda titik itu menghadap ke bawah. Nah, menghadap ke bawah.
Jadi ini posisi piston yang benar, soalnya tidak boleh terbalik. Tidak boleh ya. Karena kalau diukur dari pen, antara jarak pen piston ya, ini mas. Kenapa piston itu tidak boleh dibalik ya? Mungkin ini kita nggak pakai alat ukur ya, kita singkat aja. Jadi antara dinding piston ini dengan pen diameter tengah sini ya, pen berada di tengah-tengah sini ya. Nah, diukur dari sini ke sini, dari sini ke sini itu berbeda jaraknya. Beda ya. Jaraknya berbeda. Makanya piston itu tidak boleh terbalik. Sehingga nanti memengaruhi bidang gesek ke dalam di dalam silinder. Cepat terjadi keausan. Aus ya. Gesekannya lebih besar Kalau terbalik. kalau terbalik. Makanya memasang piston pada motor, pada mesin apa aja lah, entah itu 2 tak atau 4 tak, tidak boleh terbalik pistonnya. Tidak boleh ya. Akan cepat mengalami keausan. Pada ring pistonnya juga, pada pistonnya, makanya nggak boleh terbalik. Jadi tanda piston tadi juga harus diperhatikan jangan sampai terbalik ya, itu sebagai tanda untuk pengetahuan teman-teman yang yang belum tahu ya. Ya, Kalau pemula lah untuk ya. yang sudah tahu ya mungkin banyak senior-senior yang berpengalaman juga. Nah, di sini saya juga sedikit menjelaskan ya. Bentar, Mas. Nah, ini juga ada piston. Ini, Mas. Saya jelas, Mas. Ini KPY punya bit karbu ya. Bit. Bit karbu, tak ambilkan pistonnya dulu. Ini Ini perbedaan lihat gitu ya. KPY. Itu bit karbu. Oke. Nah, ini punya KZL bit injeksi ya. Bit injeksi beda ya. Ya, bit injeksi. Ini punya NMAX. Nah, kalau ini tipe pistonnya forget ya. Jadi pemuaiannya lebih cepat untuk mengikuti ukuran diameter poring ya. Jadi dia pemuaiannya cepat sehingga lebih apa ya? Lebih presisi ya. Oh. Nah, kemarin ada tak jelaskan tak kasih tahu ya. Tak kasih tahu kenapa NMAX ini waktu langsam dia enggak, padahal makan oli ya. Ya, makan oli. Olinya Cuma nggak berkurang. berasap. Tapi nggak kelihatan berasap. Ya, nah, di sini tak bedakan, lebih dekat, Mas. Oke. Nah, di piston NMAX atau di motor bit injeksi ya, itu lubang pada piston itu hanya di bagian ring oli. Oh, Bang iya. sini. Begitu juga ini. Nah, ring cuma di dalam sini ya, pada ring oli ya. Perlu kita buka aja ya. Buka aja, Bu. Karena ini sudah kita ganti blok juga, kita buang. Nggak kepakai juga. Kita tak cari sambungannya dulu. Pada piston ini juga lubangnya juga pada jalur ring oli ya, tuh. Kelihatan, Mas? Iya. Nah, Kecil kelihatan. banget sih, iya. Kelihatan ya? Nah. Tuh ada lubang. Ya, ya ada. Nah, sehingga oli yang masuk ke dalam silinder, ke dalam blok silinder itu lebih sedikit. Lebih sedikit dibandingkan yang tipe kayak bit karbu seperti ini. Nah, lap tadi ya. Nah, bit karbu seperti ini, lubangnya double. Oh iya, double. Nah, di belakang ada juga. Terus di bagian ring oli juga ada lubangnya. Oh iya, ada lubang-lubang. Sehingga terjadi semburan waktu nyembur ke piston. Jumlah oli yang keluar dari dinding piston untuk melumasi ke dinding silinder untuk menghindari terjadinya gesekan yang berlebih ya. Itu jumlah oli lebih banyak. Jumlah lebih banyak. Lebih banyak sebenarnya lagi dari segi pelumasan sebenarnya lah bagus seperti ini ya. Lebih bagus yang kayak gitu. Ya, karena olinya lebih banyak untuk apa? Untuk melumasi dinding piston ke dinding Poring. silinder ya. Silinder. Nah, lebih bagus sebenarnya. Makanya motor yang ini ketika ngasap ya, itu dia tidak tapi kelihatan. Ketika dia makan oli, asapnya nggak tapi kelihatan. Nah, begitu juga yang ini sama. Gimana ini? Sama, dia tipe lubangnya sama. Sama ya. Tipe lubang olinya sama, hanya buat motor apa ini? Ini bit injeksi. Bit injeksi. Makanya bit injeksi banyakan orang kadang bilang ini nggak makan oli, motornya nggak ngasap, kok olinya bisa kurang. Nah, gitu. Habis. Nah, padahal habis di dalam. jumlah oli yang masuk ke dalam silinder, dalam blok itu lebih sedikit dibandingkan bit yang ini, piston bit karbu. Bit karbo ya.
Nah, makanya itu yang membuat waktu dia ngasep ya atau makan oli ya, Ya, makan oli. nggak terlalu nampak. Nggak kelihatan. Kecuali kita geber kayak kemarin. Kalau digeber baru Geber kelihatan full ngasap. baru kelihatan karena tekanan dorongan oli lebih kencang, lebih cepat. Ya. Nah, lebih deras. Soalnya Sehingga- sudah banyak kejadian juga Mas Nah. NMAX ini motornya tiba-tiba kering olinya dan hancur akhirnya mesinnya. Itu Karena perbedaan. nggak ketahuan. Jadi itu perbedaan pistonnya tadi ya. Kenapa motornya makan oli tapi nggak kelihatan berasap? Iya, nggak Nah, berasap. kecuali kita geber full, beda dengan piston yang ini. Walaupun dia dalam keadaan langsam pun dia pasti kalau sudah ngasap makan oli, Ya, makan oli. pasti dia kelihatan asapnya. Iya, asapnya putih ya kan? Nah, Tebal gitu dia. iya. Bisa dipahami ya Oke. perbedaan piston tadi dari lubang-lubang pada Dari piston. lubangannya aja ya Mas ya. Nah. Bedanya di situ aja. Oke. Oke, kita pasang kembali. Ini baru ya, Baru AHM AHM punya ini. boleh. Original. Original, kita nggak Pakai Pakai yang yang- KW-KW. KW-KW. Bahaya, kasihan. Apalagi ini untuk motor NMAX kelas 150 cc ya. Iya. Sering untuk perjalanan jauh. Perjalanan jauh. Kalau nggak original 2 bulan hancur. Nanti uangnya habisnya pakai baiki motor terus. Iya. Oke, ini sudah selesai ya penjelasan untuk pistonnya. Oke. Oke, ini kita mau melakukan lanjutan untuk pemasangan ya. Nah. Itu blok sudah kita pasang, kita mau masang kop silindernya. Ini sudah kita sekor ya. Jangan nggak disekor ya. Kalau diwajibkan tuh harus disekor. Harus disekor ya. Karena tujuannya agar apa ya sebutannya payung klep ini dia lebih apa ya Lebih rapat. rapat, tidak ada terjadi kebocoran. Jadi performa mesin pun bisa maksimal, Maksimal, ya. ya. Maksimal kompresinya juga bisa kembali ke standar kembali. Oke. Karena dari pistonnya sudah baru, klepnya kita sekor ke apa? Kita Supaya sekor supaya rapat. Jadi apa ya? Maksimal lah. Maksimal ya. Maksimal kompresinya maksimal, tenaga torsi tenaganya juga jadi maksimal. Oke, Oke. kita lakukan pemasangan aja ya. Siap. Ini soalnya kita sudah pasang semua. Sudah dirakit Seal semua. klep sudah kita ganti semua. Oke, kita lakukan pemasangan aja. Oke, Oke, mantap. tinggal kita memasang bautnya saja. Ini kok dicepet ya? Heeh. Ini kebetulan motor 2020 ya. Nah, NMAX 2020. 2020. NMAX-nya yang tipe lama ya. Itu lama. Tapi jarang rewel Mas Malan. Jarang rewel ya. Hanya ini kemarin itu ya agak sedikit kurang kontrol ya. Iya, kurang kontrol. Karena perjalanannya jauh terus. 1000-an satu bulan. Perjalanannya jauh terus ya. Oke. Keret-keret lagi, Mang. Yang belakang lagi, Mang, keret-keret.
Terus kita insert.